Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki di sini dari 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tulang rawan, tulang keras dan macam-macam tulang. Jenis-jenis tulang. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua macam, yakni tulang rawan, kartilago, dan tulang keras osteon. Berikut ada penjelasan mengenai anatomi tulang manusia. Tulang rawan kartilago. Tulang rawan merupakan jaring ikat yang kaku tapi fleksibel, dengan permukaan licin dan berdaya kenyal. Pada embrio bertugas sebagai rangka penyangga, namun setelah dewasa berkembang menjadi tulang keras osteon. Pada manusia dewasa, tulang rawan terdapat pada daun telinga, cuping hidung, dan cincin trakea. Kartilago tidak memiliki pembuluh darah, tetapi selubungnya membran perikondrium tempat tulang rawan mendapat darah. Komponen penyusun tulang rawan terdiri dari kondroblas dan fibroblas. Keduanya merupakan bakal sel kartilago yang berbentuk oval dan terletak di pinggir tulang rawan. Kondrosit terletak dalam jaringan kartilago lebih dalam dibandingkan kondroblas di dalam lakuna. Inti berbentuk bundar dengan sebuah nukleus atau dua buah nukleoli. Substansi interseluler merupakan bagian dari kartilago yang terdiri dari komponen fibrillar dan substansi dasar. Metrik amorf gel. Matriks merupakan suatu wujud kaku bahan keras yang substansinya dasar terdiri atas proteoglycans yang mengandung chondroitin sulfat. Perikondrium, jaringan pembungkus kartilago, terdiri dari sel fibrosit gepeng dan terdapat serat kolagen, serta memberikan suplai darah pada tulang rawan. Jenis kartilago. Tulang rawan atau kartilago memiliki beberapa jenis tulang yang terdapat di dalam organ tubuh manusia. Berikut adalah penjelasan mengenai tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan hialin merupakan bentuk tulang rawan banyak terdiri atas serabut kolagen yang terbenam dalam bahan dasar yang seperti kaca, ulet, kuat, dan elastis. Terdapat pada ujung tulang pipa sebagai penutup dan sendi. Pada tulang rawan iga, hidung, laring, dan trakea supaya tetap terbuka. Pada embrio bertugas sebagai penyangga sementara untuk mendukung jaringan lain sampai terbentuk osteum. Tulang rawan fibrosa terbentuk oleh berkas-berkas serabut dengan tulang rawan tersusun di antara berkas serabut itu dan dijumpai pada antar ruas tulang belakang. Bersifat kurang lentur, matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. 3. Tulang rawan elastis terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan tabung eustachius. Bila ditekan atau dibengkokkan, terasa lentur dan cepat kembali ke bentuk semula. 4. Pertumbuhan. Pertumbuhan tulang rawan bisa berlangsung akibat pembelahan dari mitosis atau pertumbuhan intersial. Namun pada tulang rawan di tempat-tempat tertentu terjadi kelakauan akibat ikatan silang unsur metrik, sehingga cara lain untuk bertumbuh adalah melalui diferensiasi dari sel-sel perikondrium. Tulang keras osteon. Tulang adalah jaringan ikat yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya pada tubuh. Terdiri atas hampir 50% air. Tulang membentuk rangka yang dapat membentuk postur dan memberi perlindungan ke semua bagian tubuh. Kurang lebih terdapat sekitar 206 jumlah yang tersebar di seluruh bagian tubuh manusia. Adapun jaringan pembentuk tulang adalah 1. Tulang kompak. Tulang kompak bentuknya padat, keras, memberikan perlindungan pada tulang sekitar lapisan luar dan membantu menahan atau menyangga tubuh, misalnya ketika melakukan pekerjaan fisik yang berat. Lempeng tulang atau lamela disusun konsentris sekitar saluran, terbentuk oleh garam mineral termasuk kalsium dan fosfat, mengakibatkan kekerasan struktur tulang dan serat kolagen. Untuk kekuatan di antara lempeng-lempeng lamela terdapat ruangan kecil-kecil yang disebut lakuna. 2. Tulang spon. Tulang spon terletak di bagian dalam dari tulang kompak, rapuh, dan memiliki banyak pori atau rongga-rongga. Tulang spon terdiri dari kisi striatur, kolom tipis tulang yang disebut trabecula atau balok kecil, yang mengandung lamelae, osteosit, lakuna, dan canaliculi. 3. Sumsum tulang merupakan jaringan lunak tempat produksi sebagian besar sel darah baru, berbentuk seperti jeli yang kental dilindungi oleh spongiosa. Ditemukan pada rongga interior tulang, terdiri dari dua jenis, yaitu sumsum merah yang menghasilkan sel darah merah, keping darah, dan sebagian besar sel darah putih, dan sumsum kuning menghasilkan sel darah putih. 4. Periosteum. Periosteum adalah membran vaskular fibrus yang melapisi tulang.
Pembuluh darah sangat banyak dijumpai di dalamnya, dan membran itu melekat erat pada tulang. Pembuluh darah yang berasal dari periosteum bercabang-cabang ke dalam tulang. Pada tulang yang sedang tumbuh terdapat lapisan sel pembentuk tulang di antara periosteum dan tulang. Dan dari pelipat gandaan sel tadi, pertumbuhan meningkat tulang dapat terjadi. Sebagai tambahan untuk darah yang berasal dari periosteum, tulang pipa juga diantari darah oleh arteri nefrik khusus yang menembus secara oblik menyerong di tempat yang terlindung dalam hal tulang. Lengan pembuluh itu mengarah ke jurusan menjauh dari lutut. Lubang tempat pembuluh itu menembus terlihat jelas pada tulang pipa. Macam-macam bentuk tulang. Di sini ada gambar macam-macam bentuk tulang. 1. Ada tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Contoh, tulang panjang antara lain tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang telapak tangan atau metakarpal. Jari-jari atau palang serta tulang yang membentuk yang lengan yaitu humerus, ulna, dan radius. 2. Tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini yang kemungkinannya ada Anda untuk bergerak. Contoh tulang pendek antara lain tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tarsal dan tulang membentuk pergelangan tangan atau karpal. Tulang pipi. Tulang pipi memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukurannya berbentuk sangat bervariasi. Contoh tulang pipi antara lain tulang rusuk atau rib, tulang tengkorak atau kranial, tulang dada atau sternum, dan tulang belikat atau skapula. Tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipi. Contoh tulang ini adalah tulang belakang atau vertebrae, tulang sakrum, tulang ekor atau coccygeal, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji atau sphenoid, tulang pipi atau zygomatic, dan tulang ethmoid. 5. Tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contoh tulang ini adalah tempurung lutut, patella. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.